Sobat Anka, selamat datang lagi di Matok, podcast santai yang ngebahas matematika dari sisi yang seru dan dekat dengan kehidupan kita. Nah, betul banget. Bersama aku Vina, manusia yang selalu panik kalau dengar kata integral, dan Aku Arnida yang dulu kira pi itu lambang pizza, bukan pi. klasik banget Ar. Tapi kali ini kita bakal ngobrol sama dua narasumber keren kita dari UIN Jusila jurusan matematika yang bakal buka mata kita kalau matematika itu bisa keren banget loh. Bener, langsung aja kita sapa, ada Hani dan Rizal. Halo. Halo semuanya, wah seneng banget bisa diajak ngobrol di sini. Halo Vina, Arnda, dan para pendengar. Siap ngobrol santai sampai penuh angka. Oke, aku mau langsung nanya nih Han, kenapa sih kamu tertarik banget ambil jurusan matematika? Sebenarnya awalnya nggak sengaja sih, tapi makin belajar aku sadar matematika itu bukan cuma angka, tapi tentang pola berpikir. Misalnya saat ngatur jadwal, bikin rencana, atau nyari solusi masalah, semuanya pakai logika matematis. Wah, jadi matematika itu bukan cuman buat ngitung ya, tapi buat ngatur hidup juga. Bener banget, dosen itu pernah bilang matematika mengajarkan kita untuk berpikir runtut, bukan buru-buru. Keren banget. Kalau Rizal gimana? Kenapa sih milih matematika? Kalau aku karena teknologi di Universitas itu kita belajar matematika yang nyambung ke dunia digital, kayak algoritma, kriptografi, dan data. Ternyata matematika itu dari semua teknologi yang kita pakai sekarang ini, termasuk media sosial dan juga AI. Wah, jadi TikTok sama Instagram pun nggak lepas dong dari matematika. Betul sekali. Algoritma itu yang menentuin konten kamu berada itu bisa ditentukan tentunya dan peluang. Jadi matematika itu mengenali pikiran kamu. Waduh, aku baru sadar kalau matematika itu sebenarnya lebih gaul dari yang aku kira. Nah, aku mau tahu nih, kalian kan mahasiswa matematika. Gimana sih cara kalian belajar biar nggak bosen? Aku pribadi sih suka bikin konsep dan visual, misalnya belajar turunan, aku gambar bentuknya abang tulis warna-warni. Jadi bukan cuma angka, tapi kayak cerita. Kalau aku juga kayak seperti itu, saya pakai aplikasi kayak Google, Atlas. Biasanya ada yang langsung dengan jalan. Wow, keren banget. Dulu aku belajar matematika cuma modal PS ya sama penghapus doang. Sekarang banyak cara kreatif kak, bahkan aku dan teman-teman di kampus pernah bikin Math Cafe, semacam ruang santai di mana kita bahas soal matematika sambil ngopi. Wah, itu baru namanya belajar yang asik dong. Iya, karena dalam proses asik, otak kita lebih terbuka. Matematika jadi kayak ngobrol, bukan tekanan. Berarti kalau ada kopi, rumus pun jadi manis dong. Aku penasaran nih, kalian pernah nggak sih ngerasa konsep matematika itu benar-benar berguna di kehidupan nyata? Sering banget, misalnya waktu aku bantu membuka bisnis kecil, aku pakai konsep kecilnya buat hitung untuk rugi dan tinggi pas. Jadi misalnya belum dibikin membuat ujian, ternyata pakai banget di dunia nyata. Kalau aku dosen bisa soal analisis data. Kita pakai fisika, bawa analisis desa, dan matematika. Dan itu sesuai kalau beberapa menyampaikan bukti, bahkan beberapa ini betul-betul pembelajaran tertentu. Keren. Jadi matematika juga bisa bantu pendidikan ya, bukan cuma teknologi aja. Benar banget, matematika itu hanya itu benar. Bisa dari kita apapun, dari ekonomi, komputer, dan sampai psikologi. Keren banget, aku jadi mikir nih, mungkin yang bikin kita takut sama matematika itu bukan tentang pelajarannya, tapi cara belajarnya aja. Nah, itu dia pentingnya. Kalau katanya dibuat kontekstual dan menyenangkan, semua orang bisa menikmati matematika. Oke, waktunya kita main game kecil ya. Namanya Math in Everyday Life. Aku kasih situasi sehari-hari nih. Kalian jelasin di mana matematika itu berperan di situ. Siap? Siap, suka. Oke, yang pertama. Nih, misalkan kamu lagi belanja, beli 3 baju dengan harga 75.000 per baju.
dapat diskon 20%. Nah, berapa sih total bayarnya? Total awalnya 275.000, diskon 20%, berarti potongannya 45.000. Jadi bayarnya 180.000. Cepet banget jawabnya, Han. Aku aja baru mau nyalain kalkulator. Oke, pertanyaan kedua nih. Kamu mau masak nasi goreng untuk 4 orang, tapi resep aslinya buat 2 orang. Apa yang kamu lakukan? Itu berbeda berbeda. Semua bahan dari yang dua. Karena rasanya untuk dua sih bawa dari kayak gimana? Itu gimana? Keren. Jadi bahkan di dapur pun matematika tetap hidup ya. Dan kalau masakannya gosong, itu bukan salah rumusnya, tapi salah apinya. Nah, sebelum kita tutup, aku mau minta pesen dari Hani dan Rizal buat teman-teman yang masih takut sama matematika nih. Kalau dari aku, jangan lihat matematika sebagai beban, tapi tantangan. Setiap soal itu kayak puzzle. Ada rasa puas luar biasa saat kamu berhasil memecahkannya. Kalau dari aku sendiri, banyak kenapa? Matematika itu bukan tentang hafalan, tapi tentang pemahaman. Dan percayalah, kalau kamu sabar dan konsisten, angka-angka itu bergerak di teman kamu. Wah, mantep banget. Setuju. Jadi buat kalian pendengar, jangan buru-buru menyerah ya. Karena mungkin matematika yang kamu takutin sekarang, suatu hari justru jadi kekuatan kamu. Oke, terima kasih banyak buat Hani dan Rizal dari UIN Jusila jurusan matematika. Kalian keren banget. Sama-sama, semangat belajar semuanya. Sampai jumpa di episode Make Up berikutnya, masih dengan topik seru dan penuh logika. Karena di balik setiap angka ada cerita. Terima kasih.